Kayak jadi kita ketemu lagi ya setelah hari Sabtu kemarin kita belajar matematika, hari Selasa kita belajar bahasa Indonesia. Jadi semoga mbak-mbaknya nggak bosan bukan ketemu ya, dengerin suara saya. Oh ya, karena seminggu yang lalu, hari Selasa yang lalu saya nggak bisa ini ya, Wisiknya ada error. Jadi saya masih ngutang satu pertemuan nih ke mbak-mbaknya. Nanti mbak-mbaknya boleh ingetin saya kalau misalnya mbak-mbaknya lagi ada jam kosong atau lagi ada tutornya yang nggak bisa ngasih pelajaran, bisa kasih tahu saya buat gantiin pelajaran yang minggu lalu ya. Suara saya putus-putus. Oh, ada yang jelas, ada yang putus-putus. Gimana nih? Mungkin sinyalnya kali ya. Oh, ah, berarti saya nggak usah perkenalan lagi ya, kan udah minggu kemarin udah perkenalan, udah kenal sama saya ya. Terus untuk penilaian bahasa Indonesia sendiri ini masih sama sih sebenarnya kayak pelajaran yang kemarin, matematika yang kemarin. Jadi untuk penilaian di sini porsinya antara tugas, UTS sama UAS. Tugasnya 30%, UTS-nya 35%, UAS-nya juga 35%. Gitu. Kalau bahasa Indonesia paling tugasnya ngapain ya? Suruh cerita aja ya. Atau nanti bapaknya pada seneng nulis nggak sih? Atau saya sibuk miss, seneng tapi saya sibuk jadi nggak punya waktu gitu. Atau mungkin ada yang seneng baca. Jadi nanti tugasnya, aduh, seneng mainin game. Oh, nggak apa-apa Mbak Monica, nanti saya suruh ceritain aja gimana tuh main gamenya. Main game apa nih? Jadi untuk tugasnya ya gitu-gitu aja lah, nggak usah yang terlalu ini. Waduh, gitu ya mainnya. Tapi nanti kalau UTS sama UAS eh ya lihat nantilah. Tapi kalau tugas sih biasanya kalau bahasa Indonesia saya kasih ini yang sehari-hari aja, yang kalau mbaknya seneng nulis ya nanti saya kasih tugasnya nulis cerita atau apa gitu, biar nggak membebani juga ya. Kan kalau belajar tapi mbaknya merasa terbebani juga kan nggak enak ya, susah jadi belajarnya. Nah, sebelum belajar bahasa Indonesia sebenarnya bukan bahasa Indonesia aja ya, sebenarnya sebelum belajar apapun itu sebenarnya kita harus tahu kenapa sih kita harus belajar ini, kenapa sih kita harus belajar itu. Haha, iya Mbak Meiko nih, kita ketemu lagi nih. Jadi kita seminggu ketemunya 2 kali ya. Nah, tapi semester kemarin dapat bahasa Indonesia juga kan ya, mbak-mbaknya ya. Bagus. Tapi untungnya kan apa ya? Kita kan ketemunya seminggu 2 kali ya. Yang satu agak agak bikin pusing ya yang matematika, tapi yang bahasa Indonesia kan nyantai kan ya. Jadi nggak terlalu apa ya, nggak terlalu bosan-bosan banget ya masuk kelasnya ya. Janganlah, jangan bosan. Aduh, Mbak Ria nih dari tadi suara saya dengarnya putus-putus ya.
Kalau yang lain gimana? Aduh, kasihan nih Mbak Riani nih. Oh, yang lain jelas. Aduh, jangan-jangan sinyalnya. Ayo, Mbak Riani lagi di mana nih? Oh, kenapa ya? Padahal yang lain jelas ya. Aduh, kenapa ya? Kira-kira yang lain ada yang tahu nggak kenapa tuh? Mungkin pernah ngalamin jadi bisa dibantu tuh kenapa Mbak Riani kok jadi kok dengarnya putus-putus. Terus lanjut lagi ya ke materinya. Kan mbak-mbaknya semester kemarin udah belajar bahasa Indonesia nih. Berarti udah tahu ya kenapa sih mbak-mbaknya harus belajar bahasa Indonesia. Kenapa coba ada yang tahu nggak? Iya nih Mbak Monica, karena bahasa Indonesia itu bahasa kita. Karena bahasa Indonesia itu bahasa nasional kita ya. Ini ya, udah saya tanyain belum sih ini kebanyakan mbak-mbaknya dari mana ya? Kalau saya dari udah kali ya. Kalau saya dari Sidoarjo, dari Jawa Timur. Kalau mbak-mbaknya dari mana nih? Mbak Siti Koiria, Mbak Mefuza, Mbak Monica dari mana nih? Mbak Diajeng, Mbak Meko dari Indramayu. Oh, oh dari Madiun, deket nih. Kalau yang lain dari mana? Ada yang dari luar Jawa nggak? Eh, Mbak Monica dari Tuban. Ada yang dari Jawa Tengah ya, Mbak Mefuza. Lah, ini dari Jawa semua ya. Berarti saya kalau ngomong bahasa Jawa ngerti semua nih. Ini nggak ada yang dari luar Jawa ya. Nah, kenapa sih saya tanya daerahnya mbak-mbaknya dari mana? Nah, sebenarnya ini. Nah, tadi kan eh, Mbak sama Mbak Monica bilang kan bahasa Indonesia itu bahasa kita. Iya, bahasa Indonesia itu kan bahasa nasional kita. Tapi kalau mbak-mbaknya dari Jawa mah ngomong bahasa Jawa udah tahu semua ya. Nah, tapi beda beda masalahnya kalau mbak-mbaknya punya temen dari luar Jawa. Contohnya dari Sumatera, mungkin dari Lampung, ada yang punya teman dari Lampung atau dari Makassar atau dari Papua yang notabene mereka nggak bisa bahasa Jawa. Nah, di situ kan kita harus dituntut pakai bahasa Indonesia kan. Yang mbaknya ngerti, mereka juga ngerti. Jadi komunikasinya pakai bahasa yang sama-sama dimengerti. Itu sih intinya kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia biar nggak terjadi miskomunikasi. Tadi yang ngomong siapa nih? Suaminya orang mana nih? Ada ya? Siapa sih tadi yang ngomong? Tapi suaminya orang mana itu? Oh, tapi nggak pernah Mbak Meko ya? Tapi nggak pernah miskomunikasi ya antara mbaknya sama suaminya ya? Atau apa ya? Nah, itu sih intinya biar nggak terjadi kesalahpahaman dan komunikasinya lancar, bisa saling mengerti antara yang satu dengan yang lain. Itu sebenarnya kita belajar bahasa Indonesia.
Tapi beda lagi ya kalau sekarang kita posisinya di Taiwan. uh, Kalau pakai bahasa Indonesia juga banyak orang yang nggak ngerti. Jadi uh, kalau mbaknya pakai bahasa apa ya kalau kerja? Pakai bahasa Mandarin ya? Oh iya, Mandarin. Berarti keren ya, bahasa Mandarinnya lebih pinter nih. Oke. Oh, kadang dai. Oh, beda ya Mandarin sama ini. Oke. Tapi udah tahu kan ya kenapa di mana sih kita pentingnya belajar bahasa itu, nggak sebenarnya nggak bahasa Indonesia aja tapi bahasa yang lain juga. Intinya biar nggak terjadi miskomunikasi. Kayak mbak-mbaknya dulu sebelum berangkat ke Taiwan kan belajar bahasa. Uh, nah, saya ulangin lagi ya. Kayaknya tadi putus deh. Kayak mbak-mbaknya dulu kan ya sebelum berangkat ke Taiwan pasti belajar dulu tentang bahasa Mandarin. Kayak gitu. Atau mbak-mbaknya pernah punya pengalaman nih tentang miskomunikasi, salah pahaman mungkin sama teman kerjanya atau bosnya atau siapa gitu karena eh, masalah bahasa gitu. Kalau saya pribadi sih banyak banget ya pengalaman kayak gitu ya. Secara saya nggak begitu pintar bahasa Mandarin, kemudian tiba-tiba di sini terus ketemu orang yang nggak bisa bahasa Inggris, wah jadinya susah, ribet. Eh, nah ini nih banyak ya, banyak sekali pengalaman kayak gitu ya. Nah, nah di situ tuh kita pentingnya belajar bahasa ya. Berarti mau banyak ini udah tahu bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Dapat kan ya pelajaran bahasa Inggris ya? Sama bahasa Jawa. Ih, keren ya. Nah, nah ini nih, kalau di modul itu dijelasin secara detail kenapa sih kita harus belajar bahasa Indonesia. Kalau banyak punya waktu bisa baca modulnya ya, di situ ada materinya. Nah, tapi di sini saya rangkum sih kenapa belajar bahasa Indonesia di sini. Kalau di modulnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 poin. Mbaknya bisa baca dan saya bacain secara singkat aja ya. Oh, ada yang mau tanya, Mbak Riani, Miss mau tanya monoton itu bahasa apa? Nah, ini maksudnya monoton itu apa nih, di dalam bidang apa? Maksudnya dia digunakan, kasih saya contoh kalimat aja Mbak, karena monoton ini artinya banyak. Monoton itu bisa jadi membosankan juga. Contoh kalimatnya aja lah, kasih ke saya gimana biar jadi saya tahu penggunaannya. Ada juga teks. Nah, kalau kalau di semester kemarin saya juga ngajar bahasa Indonesia ya, itu ada namanya teks monoton juga. Nah, itu definisinya beda lagi. Kalau monoton mo, ini update status ya atau apa? Misal nih, hari ini monoton banget. Nah, berarti itu bisa jadi artinya membosankan. Mbak Riani nemunya di mana nih? Oh, gitu ya. Berarti kayak jangan-jangan baca statusnya orang nih. hari hari ini monoton banget. Oh, berarti menurut orang itu hari ini tuh membosankan. Nah, itu artinya ya.
ya Mbak ini ditambahin Mbak Mebus ya, hari hari itu ya itu aja ya, nggak ada sesuatu yang seru ya. Ketemu berondong mungkin ya seru. Saya sampai ingat terus loh yang kemarin hari Sabtu siapa ya yang ngomong bawa berondong dong ke kelas itu. Saya sampai kalau ingat-ingat itu ketawa sendiri. Aduh. Oh nggak ada di sini ya mbaknya ya. Oke ya Mbak Riani ya, jelas ya, monoton ya. Monoton kalau di yang disebutin di contoh yang Mbak Riani kasih tadi itu artinya membosankan. Tapi kalau di bahasa Indonesia juga ada sih sebenarnya. Kalau di semester kemarin saya ngajar itu tentang teks monoton, itu ada juga, ada definisinya, ada lagi gitu. Cuman kita nggak belajar tentang itu ya. Jadi ya mungkin nanti kita belajar tentang itu. Jadi di sini ini poin-poinnya. Kenapa sih kita belajar bahasa Indonesia gitu ya? Tapi dari 1, 2, 3 dari 6 poin ini tuh ya sebenarnya intinya kayak yang saya ceritain tadi sih, kayak pengalaman mbak-mbaknya juga. Jadi kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia itu. Kalau di sini saya bacain aja ya. Eh, saya bacain singkat aja. Pentingnya belajar bahasa Indonesia yang pertama itu supaya kita bisa berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulisan. Nah, apa sih Miss maksudnya efektif dan efisien? Maksudnya di sini tuh nggak berbelit-belit. Kadang kan sebel juga ya mbak-mbaknya kalau ngobrol sama temannya atau siapa terus ngomongnya berbelit-belit. Ngomongnya udah panjang lebar, akhir-akhirnya aduh ngomong apa ya tadi tuh orang. Nah, itu tuh. Itu yang dimaksud efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara. Nah, ini tadi yang saya sebut sebagai bahasa nasional kita. Terus, nah, yang ketiga ya, memahami bahasa Indonesia dan menggunakannya dengan tepat dan kreatif untuk berbagai tujuan. Apa ya, contohnya misalnya, mbak-mbaknya senang nulis diary. Usum, apa ya bahasa Indonesia? Masih ngetren gak sih diary? Masih ya. Mungkin mbak-mbaknya suka nulis catatan hariannya gitu. Nah ini, atau nulis surat. Nggak zaman ya surat ya. Update status lah. Itu yang sekarang. Mbak Riani masih nih. Oh iya, zaman sekarang ya Mbak Mei ya, nulisnya di tab. Keren. Kemudian yang keempat, menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Nah, maksudnya apa nih di sini nih? Iya nih, kayaknya bawanya lagi kalau apa aktif ya di FB ya, jadi bisa nulis di situ. Ya, saya lanjut lagi ya, tadi apa nih? Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Nah, ini gimana nih Miss maksudnya? Maksudnya kayak gini. Mbak-mbaknya suka kumpul nggak kalau hari Minggu atau libur di rumah ilmu ya namanya ya? Nah, contohnya misal kalau di sana berkomunikasi dengan teman-temannya, terus ketemu tutor-tutornya, terus berkomunikasi. Nah, di sana kan mbak-mbaknya saling berkomunikasi, dapat ilmu baru. Nah, terus berinteraksi, saling cerita, tukar budaya mungkin. Nah, di situ tuh yang dimaksud dengan meningkatkan kemampuan intelektual serta kematangan emosional dan sosial. Pernah nggak sih membandingkan orang yang sering sering punya teman banyak dan dia sering ngobrol di depan umum sama yang nggak pernah? Pasti berbeda kan ya, kematangan emosionalnya dan sosialnya gitu. Contohnya aja misal saya nih, saya dulu ya awal-awal waktu sekolah, kalau disuruh presentasi gitu kan
masih agak nervous gitu ya, nervous yang aduh gugup, kayak rasanya aduh mau pipis aja gitu. Tapi karena sekarang ya semakin hari semakin sering presentasi, semakin sering apa ya, berkomunikasi. Nah di situ tuh tingkat kematangan emosional dan sosialnya kita meningkat. Mungkin babaknya juga sering ya dapat atau bikin presentasi gitu. Kalau yang yang kejar paket B ini pakai tugas mandiri nggak sih mbak? Atau oh iya pakai ya, disuruh bikin presentasi bukan sih? Nah ya itu ya, nah kayak gitu tuh, itu tuh yang dimaksud dengan kematangan emosional dan sosialnya. Oh udah 2 kali ya, gimana tuh perasaannya presentasi, nervous nggak atau ah biasa aja tuh miss? Oh keren tuh, berarti udah emang confident, udah yang pede gitu. Oh gemeteran gitu ya, ya sama. Ah masa sampai demam sih mbak Diajeng? Enggak lah, paling paling keringetan aja, keringet dingin terus pengen pipis, aduh aduh gitu, mules. Oh presentasinya ada yang pakai bahasa Inggris. Oh berarti udah pinter ya bahasa Inggrisnya ya. Wah keren. Iya ya. Oh bagus bagus, berarti udah pernah ngalamin ya, udah pernah tahu rasanya presentasi itu gimana. Oke okay. Mungkin nanti mbak-mbaknya ya, mungkin kalau pulang ke Indonesia terus punya punya perusahaan, bikin perusahaan, pasti kan nanti memperkenalkan produknya harus presentasi. Jadi ya emang emang penting sih menurut saya kalau zaman sekarang nih ya, belajar presentasi terus ngomong di depan umum ini emang penting sekali. Mbak-mbaknya pernah lihat video nggak sih? Kalau biasanya di FB kan banyak banyak ya video yang tentang apa ya, contohnya ya, tahu si pendirinya Facebook nggak? Kalau pendirinya Facebook dia suka ngasih presentasi ke kampus-kampus. Nah kayak gitu tuh kayak gitu penting juga ya presentasi. Oh minggu depan juga ada presentasi ya. Woi semangat semangat semangat. Terus kemudian setelah itu poin atau ininya, kenapa sih belajar bahasa Indonesia itu menikmati dan memanfaatkan karya sastra untuk memperluas wawasan, memperhalus budi pekerti, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan berbahasa. Nah ini maksudnya apa Miss gitu? Ya paling gampangnya misal mbak-mbaknya nih ya suka baca novel nggak? Atau baca novel, baca berita, baca koran. Wah Mbak Siti suka ya. Nah itu kalau mbak-mbaknya nggak ngerti bahasa yang digunakan penulis novelnya gitu kan, ya susah ya untuk menikmati. Misal ada cerita apa gitu terus baca nggak ngerti bahasanya, ya nggak bisa menikmati kan ya. Wah bagus bagus nih, suka baca semua ya. Ya kalau saya suka baca statusnya orang. Nggak juga sih ya. Iya tuh kalau kalau kita buka FB kan tuh aduh banyak banget tuh statusnya orang, dan nggak secara tidak sadar kita kan membaca statusnya orang gitu ya, aduh. Nah tapi biasanya kalau saya pribadi sih biasanya di browser saya untuk home-nya biasanya saya pakai ini yang alamat uh, web-web berita kayak Yahoo. Yahoo kan ada di halaman depannya kan ada berita gitu ya. Jadi setiap kali buka browser gitu bisa baca berita. Nggak cuman Facebook aja.
Tuh kan ya, kalau status FB langsung rame nih. Nah, kemudian yang terakhir, menghargai dan membanggakan sastra Indonesia sebagai khazanah budaya dan intelektual manusia Indonesia. Nah, ini bersangkutan dengan yang poin kedua, yang menghargai dan bangga menggunakan bahasa Indonesia itu tadi. Ini hampir sama. Terus nah, di sini ada aspek bahasa Indonesia. Jadi kita belajar bahasa Indonesia tuh tidak melulu tentang belajar bagaimana cara menulis, bagaimana cara membaca ya, tapi di sini ada aspek bahasa Indonesia, ada mendengarkan. Kayak mamanya sekarang nih mendengarkan saya kan ngomongnya pakai bahasa Indonesia nih ya. Ya iya dong, Kak, saya nggak bisa bahasa Mandarin soalnya. Terus kemudian berbicara. Nah, tadi mamanya kalau chat tadi kan kebanyakan pakai bahasa Indonesia ya. Oh ya, saya cek nih pakai bahasa Indonesia. Kemudian membaca dan menulis. Kalau kita bahas satu-satu ya. Kalau mendengarkan, apa ya, mendengarkan apa ya, biasanya jarang ya. Kalau zaman dulu mendengarkan radio ya. Biasanya kalau di radio dulu kan ada berita. Kalau di Indonesia mah saya sering juga tuh mendengarkan radio kalau lagi di jalan gitu ya. Nggak tahu kalau di sini radionya bahasa Cina, saya nggak ngerti. Tapi biasanya bisa streaming online ya di radio gitu. Mbak Monica ketahuan nih, Bromo Kumbara ketahuan zamannya nih. Nggak bercanda ya, saya juga udah tua kok. Oh, radio Taiwan. Iya ya. Terus berbicara. Nah, berbicara ini kaitannya sama berkomunikasi ya. Tadi udah yang kita bahas di awal-awal. Pentingnya itu untuk berkomunikasi kayak tadi. Contohnya saya ketemu teman saya misal dari Makassar atau dari Lampung. Nah, kita pasti pakai bahasa Indonesia jadi yang sama-sama mengerti gitu. Kemudian membaca. Membaca ini luas banget ya. Mamanya tadi kan saya tanya senang banget ya membacanya. Membaca apa nih yang paling senang? Membaca novel, berita atau apa? Atau status FB-nya temennya? Atau statusnya orang yang gak dikenal juga gitu ya? Iya ya sekarang. Sebenarnya saya juga sebel sih kadang di FB tuh banyak keluar gitu status-status. Kadang kan ada ya. Kadang juga kita asal kenal sama teman aja udah nge-add FB-nya aja padahal nggak deket-deket amat. Nah gitu tuh kadang suka suka apa ya, suka kayak annoying gitu ya. Baca berita nih, keren, baca berita informasi pengetahuan. Nah bagus. Aduh. Terus kemudian menulis ya, ada yang senang nulis nggak di sini atau yang saya wis setiap hari bikin diary nih gitu. Wah keren nih. Ada nggak sih yang kayak gitu dari 6 orang di sini, dari Mbak Siti, Mbak Mai, Mbak Monica, Mbak Diajeng, Mbak Mei, Mbak Riani? Mungkin ada yang masih jangan salah loh, Mbak Monica sekarang kan nulisnya di tab tadi katanya. Kan jadi tulisannya rapi. Zaman sekarang ya, nggak usah. Mbak Riani nih masih ada diary. Nah itu tuh, aduh. Oke. Oke ya, kita lanjut ya udah paham semua nih, mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, sampai menulis di hati pun udah paham ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, secara keseluruhan di semester ini kita belajar tentang cuman dua topik, tentang generasi muda dan peristiwa, sama menjalin komunikasi.
Tapi kontennya di sini kita akan belajar tentang teks berita dan teks laporan. Teks berita ini mulai dari mendengarkan, menyampaikan, membaca, dan menulis. Ini kayaknya udah sehari-hari ya, tadi kan udah senang baca berita. Nah ini kayaknya udah sehari-hari nih. Jadi ya gampang lah kali buat bapaknya ya. Sama menjalin komunikasi, ini yang menulis laporan nih. Terus generasi muda dan peristiwa ini masuk ke materi yang pertama ya. Materi tentang teks berita. Topiknya generasi muda dan peristiwa. Nah ini kita nih, kita termasuk generasi muda nggak sih? Gimana nih menurut bapaknya nih, kita termasuk generasi muda nggak sih? Ayo nih, saya pengen tahu pendapatnya nih. Oh, masih ya? Iya ya, kita ini masih termasuk generasi muda karena kita masih produktif. Enggak dong, Mbak Riani juga masih produktif kan, masih bekerja, masih bersemangat mencari ilmu. Sebenarnya esensinya di situ sih, poinnya generasi muda dan peristiwa. Nah, itulah. Oh, sebelum saya lanjut nih ya. Apa ya? Uh, katanya Mbak Siti kita masih umur 14 tahun. Kan baru kelas 2 SMP. Lucu. Uh, apa ya tadi yang mau saya omongin? Oh ya, tentang generasi muda sendiri. Uh, menurut bapaknya nih, saya pengen tahu sih pendapatnya. Jadi kita uh, memahami peristiwa yang terjadi nih tentang generasi muda. Menurut bapaknya gimana sih kondisi generasi muda kita saat ini, terutama yang di Indonesia ya, yang masih sering baca berita di Indonesia kan ya. Oh, Mbak Mei jawabnya hancur. Kenapa nih, Mbak? Oh, Mbak Monica butuh pembenahan. Banyak nikah terus lahiran, aduh. Nggak apa-apa banyak nikah terus lahiran. Yang nggak boleh tuh banyak lahiran baru nikah, itu yang nggak boleh. Banyak juga kayaknya ya. Nah, kebanyakan nonton sinetron, anak kecil pada pukul-pukulan. Nah ini nih, ini yang tadi yang saya maksud. uh, Kenapa sih ini jadi topik yang bagus ya, generasi muda dan peristiwa. Gak usah jauh-jauh deh, emang generasi muda di tempat kita ya kayaknya semakin hari semakin menurun ya kualitasnya ya. Ya saya nggak bilang semuanya, banyak sih beberapa generasi muda yang memang dia berprestasi juga ada, tapi ya nggak sedikit juga yang tadi kayak diceritain bapaknya tadi tuh, yang banyak lahiran terus nikahnya belakangan itu juga banyak. Terus banyak yang kumpul-kumpul kayak hewan. Banyak juga, tapi ya nggak sedikit juga yang berprestasi ya, kayak misalnya kayak mamanya pada tahu si Rio Haryanto itu nggak, yang pembalap yang dari Indonesia. Nah itu juga dia berprestasi kan. Oh ya, ada pembunuhan, terus ada anak kecil yang suka berantem, nah gitu tuh. Ya itu. Jadi saya boleh bilang kayak gini gak sih? Kalau mau banyak setuju boleh, kalau nggak setuju juga boleh ya. Jadi generasi
generasi muda kita saat ini tuh kualitasnya menurun ya, setuju nggak? Kalau dilihat dari beberapa peristiwa, dari beberapa kejadian, dari banyak berita yang menyebutkan uh, kejadian-kejadian yang yang melihatkan apa ya, penurunan kualitas gitu. Kayak contoh paling gampang aja tuh, anak SMA yang tawuran gitu kan. Oh ya, serem, nggak kuat liatnya. Jangan dilihat, Mbak. Nah gitu. Nah tapi kalau menurut saya sih, kalau 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 kita lagi di Indonesia mungkin lagi sebel banget ya liatnya gitu. Wah, ini apa-apaan sih, masih muda kayak gitu. Tapi untungnya kita lagi di sini ya, jadi nggak begitu ngelihat tiap hari. Tapi nggak boleh juga kayak gitu, karena jatuhnya jadi sikapnya acuh. Seharusnya kita juga peduli ya, gimana sih caranya biar generasi mudanya nggak kayak gitu. Nah menurut saya ya, nggak tahu kalau menurut bapaknya mungkin ada masukan ya, gimana nih biar biar generasi muda kita jadi baik lagi nih kualitasnya gitu. Kalau menurut saya sih dari lingkungan yang terdekat dulu deh, orang tua itu penting banget loh ya, ngasih pendidikan ke anaknya gitu, itu penting banget tuh. Tapi kadang nggak bisa disalahin sih, banyak kejadian juga yang kayak misalnya mungkin bapaknya juga punya temen atau mungkin ngalamin sendiri ya, yang kayak anaknya nih di rumah nih baik-baik aja gitu, kelakuannya baik, di orang tuanya kelihatan sopan baik, tapi kalau di luar rumah udah deh mulai yang gitu. Itu ada juga sih. Nah kalau kayak gitu kan juga sebenarnya bingung juga ya, karena orang tua menilai kalau di rumah baik-baik aja, sikapnya juga baik, tapi kalau di luar yang, nah itu juga lingkungan teman juga mempengaruhi ya, selain orang tua juga teman, pergaulan. Nah alhamdulillah anaknya nurut ya. Oh, terus ya tuh, belum lagi kalau ini saya sharing aja tentang pengalaman, ada hubungannya juga tentang anak. Kebetulan orang tua saya kan guru juga ya, guru SMA orang tua saya. Terus waktu minggu kemarin ya mungkin, atau beberapa hari yang lalu ya, saya telepon gitu, sempet cerita gitu, yang udah yang kayak gini, aduh anak zaman sekarang itu ya, aduh susah banget diatur. Ada yang kayak gini lah, kayak gini, yang udah males-malesan sekolah, banyak bolos kayak gitu. Sampai saya cerita kayak gini ke orang tua saya, iya ya, aduh, padahal nih saya juga ngajar juga ya, tapi murid-murid saya tuh wah nyenengin kalau diajar, yang pada semangat gitu. Nah kayak gitu tuh udah, dan dalam hati saya udah kayak gini, iya kali ya, udah beda generasi gitu, generasinya babaknya gitu sama generasi yang sekarang gitu. Itu contoh paling gampang tuh, kayak babaknya sekarang kan, waduh seneng saya, semangat lah cari ilmu gitu, sampai ikut kelas ini gitu. Sedangkan generasi muda kita yang di sana di rumah banyak yang bolos. Ya kayak gitu tuh bedanya, penurunan antara generasi kita sama generasi yang sekarang, yang katanya tadi ABG itu ya. Nah itu, terus kita lanjut ya, atau mau ada yang disampaikan nih dari mbak-mbaknya nih, mungkin ada apa, atau ada pengalaman apa gitu. Kan karena kita belajar bahasa Indonesia ya tadi kan, di aspek bahasa Indonesia juga tentang berbicara, menulis, jadi mungkin mbak-mbaknya ada yang ini, silakan mau cerita aja, karena kita di kelas bahasa. Tapi kalau di kelas matematika jangan cerita ya, karena saya jelasin aja udah yang mbaknya pusing sendiri kan. Tapi di kelas ini mbaknya boleh berekspresi sebebas-bebasnya, karena di sini tadi kan, mana tadi ya, nah di sini aspek bahasa Indonesia kan nggak hanya menulis, berbicara juga termasuk aspek bahasa Indonesia, mendengarkan. Mungkin kalau mbaknya saya mau cerita aja hari ini, boleh banget. Jangan ngerumpi,
kalau ngerumpi berita boleh, berita yang lagi apa ya, yang lagi happening saat ini boleh, tapi kalau lagi ngerumpi jangan berdosa, jangan ngajak-ngajakin saya dosa gitu, sedih deh. Terus lanjut ya. Oh ya gini, karena kita tadi belajar tentang berita ya, teks berita sebenarnya. Oh iya, mamanya sempat baca modulnya nggak? Atau aduh mis saya sibuk jadi belum sempat. Aduh saya sibuk banget jalan-jalan, nggak sempet mis gitu. Oke, nggak apa-apa. Lihat HP mulu. Lihat HP ini baca modulnya apa nih, apa FB-an mulu. Oh iya ya, soalnya belum dapat buku ini ya, buku cetak ya. Jangan kan umur 50, saya aja udah rabun, udah pakai kacamata. Oh, Mbak Riani, modulnya bisa di-download di grup FB ya. Oh iya. Oke. Modulnya mungkin banyak, kalau mau download modulnya bisa di grup FB ya Mbak Riani ya, ada. Di awal-awal dulu kalau nggak salah. Saya juga downloadnya di situ kok. Cuman kalau baca di situ kan saya sendiri aja bacanya terlalu detail ya kalau yang di modul itu ya. Nggak cuman materi tapi ada banyak petunjuknya. Sebenarnya bagus modulnya, cuman mungkin bapaknya kan sibuk ya, jadi nggak punya banyak waktu baca yang terlalu detail. Di slide ini yang saya rangkumin tentang materinya. Oh, ini katanya heran kalau lihat FB nggak perih ya berjam-jam, tapi kalau lihat buku elektrik 10 menit aja udah perih ya. Mungkin karena perasaan kali ya, perasaannya juga mempengaruhi tadi, makanya saya bilang uh, di sini di kelas saya nih saya nggak mau maksa mbak-mbaknya kayak ada tugas UTS apa UAS, nanti menyesuaikan lah dengan kebiasaan sehari-harinya mbaknya, karena saya nggak mau mbak-mbaknya ngerasa terbebani dengan kelas ini. Kalau mbak-mbaknya udah ngerasa terbebani gitu kan pasti males ya kalau belajar. Itu tadi contohnya kayak mbak siapa tadi bilang. Tapi kalau udah fun ya kayak kita main FB aja gitu ya. Sejam jatuhnya rasanya kayak 10 menit gitu. Tuh. Jadi ya santai aja. Kalau makanya saya bilang kalau bahasa Indonesia kelasnya bebas, misal Miss saya mau cerita hari ini tadi saya sebel ketemu apa ini, boleh banget, boleh cerita, jadi biar yang lain juga dengar. Ide itu boleh karena kan itu termasuk berbicara ya, menceritakan sesuatu boleh. Tapi kalau misalnya mau nyanyi doang gitu, ya nantilah lihat moodnya teman-temannya ya. Kalau dibolehin boleh aja. Oke, lanjut ya. Jadi di sini sudah saya rangkumin tentang uh, oh Mbak Riani mau curhat sama kita semua nih, mau cerita tentang apa nih, mau ngomong langsung ya. Gimana nih Mbak, coba tadi mau cerita Mbak Riani. Oh gitu. Tapi saya tapi oh boleh beneran nih Mbak Riani mau cerita nih. Soalnya kita belajar bahasa Indonesia tuh di sini banyak banget ya. Nah ini kayak contoh, kalau umpamanya bisa lihat di slide yang saya tampilin di sini kan, ini juga kayak cerita kan. Misal nih pasti mbaknya Miss males nih baca cerita ini, babanya mau bikin cerita sendiri, boleh banget.
gini aja, ini Mbak Riani beneran mau cerita nih. Kalau mau cerita gini, saya kasih, kalau mau cerita harus jelas, tapi harus jelas, eh, harus jelas masalahnya apa, berkaitannya dengan siapa, ada kejadian apa gitu. Gimana nih Mbak Riani, mau cerita cerita langsung apa jangan cerita sedikit-sedikit, nanti kita ini. Oh, udah kayaknya udah bapaknya yang lain juga ngalamin ya. Saya lanjutin dulu ya Mbak ya, nanti ceritanya di minggu depan aja, boleh nggak? Oke ya, karena di sini kan kita belajar tentang berita ya. Definisi berita sendiri itu merupakan laporan, keterangan, atau informasi mengenai suatu kejadian atau suatu peristiwa terkini. Nah, nanti nanti nih, bukan nanti, kalau sekarang kita nanti punya banyak waktu, kita tuh akan belajar tentang struktur berita, tentang informasi tentang berita, apa aja sih ciri-ciri berita itu gitu. Nah, makanya itu kenapa saya tadi bilang ke mbak-mbaknya, misal mbaknya kalau ada yang mau cerita boleh cerita apa aja, karena di cerita mbaknya nanti kan pasti ada informasi atau mungkin keterangan tentang apa, atau suatu peristiwa kayak tadi Mbak Riani kan ngomong ya, berarti kan peristiwanya Mbak Riani sama bosnya ya. Nah kayak gitu, tapi mulai minggu depan aja ya ceritanya ya, jangan sekarang. Jadi sekarang biar tahu dulu materinya sedikit aja gitu, baru minggu depan kita aplikasikan. Mungkin Mbak Riani mau cerita, jadi disiapin nih minggu depan mau cerita apa, tapi harus jelas nih tentang uh, karena di sini definisi berita itu kan mengenai laporan ya, laporan, keterangan, informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa terkini, aktual, bener-bener terjadi, jangan ngarang. Katanya Mbak Ilna, saya nggak mau cerita kalau nggak ditanya. Nanti jadinya interview dong, tanya jawab, bukan cerita. Nah itu ya, itu beda lagi, bukan cerita, interview kita. Terus kemudian suatu peristiwa bisa disebut berita apabila sudah disiarkan, dilaporkan, atau diinformasikan. Kayak tadi contohnya, misal apa ya? Tadi kan saya bilang kalau mau cerita cerita aja. Nah cerita itu bisa disebut berita apabila bapaknya sudah menceritakan. Tapi kalau dipendam dalam hati bukan berita ya namanya ya. Itu hanya apa ya? Hanya perasaan saja. Nah itu namanya berita bila sudah disiarkan, dilaporkan, dan diinformasikan. Tapi jangan asal juga ya, sebenarnya kalau kita dapat berita terus tiba-tiba kita langsung dengan gampang menyiarkan, menginformasikan gitu. Sebenarnya kita harus ngecek juga berita ini tuh aktual nggak sih, bener nggak sih, jangan-jangan ini cuma fitnah aja atau ini. Nah kalau kita menyiarkan sesuatu yang fitnah, kita juga uh, nanti kena resikonya juga ya, dapat resiko juga. Nah itu terus, nah ini juga ketika kita menyimak sebuah berita, kita juga dapat menentukan siapa yang diberitakan, tentang apa, kapan peristiwa itu, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini tadi kaitannya, makanya kenapa saya, kalau tadi Mbak Riani ya, kalau mau cerita minggu depan nih yang jelas, yang jangan satu-satu. Jadi kita nanti dapat informasinya, misal Mbak Riani lagi bermasalah sama siapa, tentang apa, misal tentang pekerjaan atau tentang urusan. Kalau rumah tangga jangan ya, kalau pacar mah nggak apa-apa, tapi kalau urusan rumah tangga jangan. Tentang pacarnya, terus tentang pekerjaan, tentang ini saya lagi deket nih sama orang ini tapi orang ini nyebelin deh apa, oh boleh. Tapi kalau urusan rumah tangga saya tidak menerima ya, jangan.
karena kita nggak butuh berita tentang rumah tangga gitu. Kalau yang bisa yang menginformasikan aja. Terus kapan peristiwa itu terjadi? Misalnya di tempat kerja gitu, atau di mana, atau di MRT gitu. Ya Miss, kemarin saya berantem sama gebetan saya di MRT. Oh, tempatnya di MRT gitu ya. Tapi malu deh di tempat umum. Terus mengapa bisa terjadi, terus bagaimana kejadiannya. Nah, kalau cerita harus kayak gitu, harus tahu jelas, jadi biar kita nggak tanya. Oke, biar kita dapat informasi. Jadi sebenarnya intinya dari berita itu informasi mengenai siapa yang diberitakan, tentang apa, kapan, di mana, mengapanya. Itu sebenarnya ada rumusnya, tapi nanti dijelasin di slide saya juga ada. Cerita sampai sekarang saya masih jomblo. Wah, berarti dengan siapanya belum ketemu ya Mbak Elna ya. Mbak Lina. Oke, sejauh ini ditanyain nggak tentang berita ini? Jadi saya ulangin lagi nih, mbaknya jangan cerita sendiri, nanti saya tanyain nggak bisa, awas loh, nggak dapat gaji loh. Bercanda. Jadi berita itu ya, berita itu mengenai laporan, keterangan atau informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa terkini. Kemudian berita itu bisa disebut berita apabila sudah disiarkan, dilaporkan atau diinformasikan. Kalau dipendam sendiri itu bukan berita ceritanya ya. Terus poin penting di dalam berita itu yaitu tentang ini, saya itemin kan di sini ya, bisa dilihat kan ya di layar. Poin pentingnya tuh kita tahu siapa sih yang diberitakan, tentang apa, kapan peristiwa itu, di mana, mengapa, dan bagaimana. Oh, katanya mau Monika, tekanan batin namanya kalau dipendam sendiri. Ini nih ada bacaan nih. Mau baca nggak? Atau kita bahas tentang berita yang lain dulu aja lah malam ini, baru minggu depan kita baca tentang materi ini. Bukan materi sih, maksudnya bacaan ini. Gimana nih? Atau kita bahas tentang berita yang lagi happening aja ya dulu, biar mbaknya jadi gampang memahami gitu. Sebenarnya berita itu apa sih, terus apa sih yang informasi apa aja yang bisa kita ambil dari berita itu ya. Mau bahas berita tentang apa nih mbaknya nih? Oh, tentang ini aja, tentang mbaknya udah pernah lihat video tentang TKI yang itu nggak ya, yang dimarahin sama nenek-nenek itu ya. Kayaknya tuh happening tuh. Nah, itu termasuk berita bukan? Iya, termasuk berita ya, karena dia udah dilaporkan, karena udah disiarkan. Nah, karena udah video mbak-mbaknya udah lihat ya. Kecuali kalau dia divideokan tapi cuma disimpan aja, itu bukan berita. Tapi karena ini sudah disiarkan, sampai saya tahu, sampai mbak-mbaknya tahu, itu sudah termasuk berita. Nah, poin penting dalam berita apa aja tadi? Tentang siapa. Tadi udah ada yang tahu ya, siapa sih yang ini, yang ada di dalam berita itu. Kalau saya nggak tahu nih namanya siapa. Mbaknya tahu namanya siapa ya, yang kemarin yang TKI-nya tuh? Mbak Siti. Hah? Beneran Mbak Siti? Siti ya namanya? Oh, jadi yang diberitakan itu tentang Mbak Siti ya, Mbak Siti Koi, Mbak Siti itu kan teman kita. Mau mbak bercanda, nggak tahu.
Kayaknya saya lagi gak fokus nih. Ada nama lengkapnya nggak sih Mbak, atau masa namanya Siti doang? Soalnya kan Siti terlalu umum ya. Di sini ada Mbak Siti Koiria. Mbak Siti Koiria nggak dipukulin kan ya? Ayo, siapa coba? Kalau nggak ada yang tahu ya berarti Siti aja lah. Nah, berarti Siti aja ya namanya tentang siapa yang diberitakan. Nah, kemudian kapan peristiwa itu terjadi? Ada yang tahu jelas gak spesifik kapan sih sebenarnya berita itu terjadi? Saya lihat video itu tuh beberapa minggu yang lalu ya, seminggu apa 2 minggu yang lalu gitu, apa 3 minggu yang lalu gitu. Ya, berarti untuk spesifik kapannya memang kita nggak ada yang begitu, nggak ada yang tahu ya, karena beritanya juga nggak ini. Antara 2 minggu apa seminggu yang nggak, kalau seminggu yang lalu nggak ya, 2 minggu apa 3 minggu yang lalu gitu ya, itu tentang peristiwa itu terjadi. Kemudian di mana peristiwa itu terjadi? Di rumah majikannya ya, yang nenek-nenek itu kan. Nah, kemudian tentang apa? Tentang pemukulan, tentang kekerasan. Iya ya, dipukulin apa dia apanya? Oh, di Taichung, di mananya di Taichung. Rumah majikannya berarti di Taichung ya. Kemudian mengapa hal itu sampai terjadi? Di berita itu dijelasin nggak ya Mbak, kenapa beritanya itu kenapa itu sampai terjadi pemukulan? Kalau kalau yang saya baca sih karena izin keluar nggak boleh atau gimana gitu ya. Nah itu. Oh, mengapa? Mengapa karena neneknya kolot? Nenek saya juga kolot tapi nggak suka mukul. Oh, dituduh suka keluar itu ya? Oh, neneknya agak pikuk. Oh, oh, oh gitu. Nah, tapi tahu ya kenapa? Maksudnya mengapa neneknya sampai mukulin? Pekok ini bahasa Indonesianya apa ya? Saya tahu bahasa Jawanya cuman nggak begitu, agak susah ya cari bahasa Indonesia yang cocok untuk pekok. Nah, terus kemudian bagaimana kejadiannya? Kalau kejadiannya dipukulin ya, diomelin. Saya sih kalau lihat videonya nggak lihat semuanya ya, cuman lihat awal-awalnya doang yang diomel-omelin aja, kasihan ya. Nah itu. Nah sebenarnya dari berita kayak gitu itu kan kita udah tahu ya poin-poin pentingnya tentang siapa, tentang apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. Itu poin-poin penting dari berita. Disekap mulutnya pakai lap meja. Oh, itu di video juga ada ya yang kayak gitu. Oh, sebenarnya ada satu informasi lagi sih kalau tentang video kemarin yang itu yang merekam siapa ya Mbak ya? Oh ini namanya Sri Utami, Mbak Meg. Iya makasih Mbak Meko, bukan Mbak Siti ya, Mbak Sri. Tadi pertanyaan saya yang terakhir itu yang merekam siapa tuh? Oh yang merekam yang jadi Mbak Sri Utami sendiri ya yang merekam. Tapi waktu yang saya lihat di video itu kan, oh aduh, oh Sri Utami itu yang hobi ngungkap. Oh maaf maaf.
Nah ini tentang siapanya ternyata saya yang nggak ngerti ya. Oh yang di Taichung itu Mbak Siti, kalau Mbak Sri Utami itu TKI yang suka ngunggah ngunggah apa tadi, tetap. Oh kalau yang Sri Utami ini berita lagi ya, Sri Utami itu yang hobi ngunggah foto semi porno terus ngomong. Oh itu berita lain lagi ya, berarti tadi namanya Mbak Siti. Oke okay. Oke, maaf maaf tadi kan saya nggak begitu jelas soalnya yang jauh banyak. Jadi tentang siapa yang diberitakan, jadi agak ini. Ya udah jangan bahas Mbak Sri Utami dulu ya. Kan kita tadi bahasnya Mbak Siti dulu. Aduh, saya jadi pengen ngakak. Oke, tapi udah jelas ya tentang poin-poin beritanya. Aku nanti kalau kayak saya tadi beritanya, jadi jadi kalau bapaknya tentang baca berita harus tahu siapa, tentang apa, kapan, di mana, mengapa dan bagaimana. Kayak tadi kayak tadi barusan aja kejadian. Saya kan nggak tahu ya siapa namanya kan, jadinya ngelantur deh. Yang seharusnya Siti jadi Sri Utami, padahal Sri Utami itu beda lagi beritanya. Nah itu pentingnya di situ kita harus tahu. Oke. Okay. Tapi udah jelas ya Mbak ya tentang berita gitu. Kalau kalau beritanya Sri Utami ini juga udah tahu kan ya, banyak tentang siapa yang diberitakan, tentang apa, tentang foto-foto dan tentang omongan jelek itu tadi ya. Kapan peristiwanya, di mana, mengapa, bagaimana. Di mana ini juga tadi ada yang udah jawab di TKW Hong Kong ya, berarti di Hong Kong. Mengapa mengapa sampai terjadi kayak gitu gitu. Terus bagaimana kejadiannya. Nah, kalau udah itu contohnya ya. Kita cuma punya waktu 9 menit lagi deh. Kayaknya kalau baca ini nggak bakal keburu ya. Jadi minggu depan aja karena kita tadi udah bahas tentang berita tentang yang Mbak Siti tadi. Terus nah ini sih sebenarnya pokok-pokok berita. Tapi sebenarnya tuh ada 5W1H. Itu kalau bahasa Inggrisnya ya. Jadi what, where, when, why, sama how. Oh, who. Sebenarnya itu. Jadi ada 6, 5W1H. Mamanya kan belajar bahasa Inggrisnya ya. Jadi tahu ya. Kalau di sini cuma 4, apa, siapa, kapan, di mana. Tapi di materi lanjutan nanti di slide berikutnya ada 6 poin utama. Kalau gampang diingatnya itu 5W1H. Who, where, when, why, what, sama satunya how. Kok diem langsung? Bisa dengar suara saya ya? Kok tiba-tiba langsung? Oke, okay. Itu tuh intinya. Terus kemudian sebenarnya paling gampang babanya ini udah paham tentang berita itu biasanya kalau udah tahu ya, disuruh cerita ulang tahu, atau disuruh untuk membuat kesimpulannya sudah tahu. Kalau di sini nih di kolom kedua ini membuat kesimpulannya paling gampang bawanya. Kalau membuat kesimpulan itu jelasin aja tentang tadi apa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, tentang apa, itu diceritain aja udah selesai gitu. Kayak tadi kan bapaknya waktu saya tanya tentang beritanya Mbak Siti kan udah bisa bisa nyeritain ya apa tentangnya, tentang siapa, bagaimana kejadian yang dipukul. Nah, itu gitu. Kemudian kalau dirangkum jadi satu jadilah kesimpulan. Udah deh materi kita malam ini itu mamanya udah tahu, udah
paham tadi waktu saya tanya. Tapi sejauh ini ada yang ditanyain nggak tentang itu? Atau ngerasa kayaknya malam ini kita ngerumpi aja deh, Miss, nggak belajar deh. Jangan salah, kan di dalam ngerumpi itu kita belajar, bukan ngerumpi ya, kita bahas berita kok. Tadi kan udah tahu poin-poinnya gitu. Tapi kalau saya pribadi sih nggak tahu ya, mungkin kalau mbak-mbaknya mungkin ada yang nggak. Kalau saya sih emang dari awal pengen ngasih pelajarannya ya kayak gitu, santai gitu, langsung pengaplikasiannya, jadi mbak-mbaknya ingetnya tuh gampang gitu, nggak gampang lupa, jadi gampang ingetnya gitu. Atau mungkin Miss saya nggak suka nih, Miss ngajarnya kayak gitu, kayak kita nggak serius atau apa, boleh protes ke saya, mumpung masih pertemuan pertama nih. Gimana? Oke, berarti nggak ada masalah ya. Kalau yang lain gimana nih, mungkin ada pertanyaan gitu, Miss saya nggak ini, Miss saya nggak paham dong tentang ini, boleh ditanyain ke saya, karena materi kita malam ini ya, karena masih pertemuan pertama ya, tadi sedikit tentang pengenalan tentang sama udah masuk materi tentang berita tadi ya, udah saya kasih tahu definisinya, terus poin-poinnya apa aja gitu, sama contoh yang paling penting sebenarnya. Sejauh ini ada yang ditanyain nggak? Alhamdulillah enggak ya. Selain Mbak Mekwa ada yang ditanyain nggak? Tinggal matematika aja ya, saya bingung nih yang agak biar penyampaiannya agak lebih menyenangkan gitu, gimana ya biar mbak-mbaknya gampang memahaminya gitu ya. Ya nantilah kita cari metode yang enak. Iya, tapi kan menurut saya kan intinya kita belajar kan memahami ya. Jadi kalau saya ngajarin terus mbak-mbaknya paham gitu, wah seneng saya. Oh, oke. Okay. Terus sejauh ini ditanyain nggak tentang materi kita malam ini tentang berita? Mumpung kita masih ada waktu 3 menit nih. Kalau nggak ada ya nanti minggu depan kita belajar lagi tentang oh ya, ada masukan dari Mbak Siti Koiria ya. Jadi kalau nggak apa-apa, saya nggak apa-apa ngajarin, cuman kadang saya kan ngerasa kayak uh, kalau sabar sih insya Allah sabar, cuman saya kasihan kalau saya nerangin terus mbaknya nggak paham gitu, bukan kasihan apa ya, aduh, bebannya di saya gitu. Ya nanti kita belajarnya pelan-pelan aja lah. Oke,
Oke Mbak Siti ya, tenang aja Mbak, kita santai aja lah nanti belajarnya. Kalau bahasa Jawanya alon-alon asal kelakon, enggak deng, alon-alon tapi paham gitu ya. Apa ya bahasa Jawanya? Oh, oke. Oke, nantilah kita ini ya. Kalau kalau materi malam ini ada pertanyaan nggak? Tinggal 1 menit nih Mbak, nanti kita tiba-tiba mati nih. Kalau nggak ada saya akhiri ya. Jadi mbaknya biar cepat istirahat nih. Oke, berarti nggak ada pertanyaan. Kalau gitu kelasnya saya akhiri ya. Terima kasih buat mbaknya udah hadir. Semoga ilmunya bermanfaat. Selamat malam. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.